Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Pak Iwan Channel. Ya, kita ada di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pokok bahasan kita kali ini mau ngomongin tentang asas-asas ilmu hukum. Asas-asas dalam ilmu hukum. Ya, yang perlu digarisbawahi untuk mengingat materi terkait dengan masalah ini, yakni asas ini sebagai sebuah panduan logika bagi siapapun yang belajar terkait dengan ilmu hukum. Jadi kita tidak harus terpatok pada sebuah aturan, peraturan atau fatwa, regulasi, peraturan perundang-undangan. Itu kita tidak harus terikat pada itu, tetapi yang lebih penting lagi kita harus mengingat asas-asas apa yang terkandung, apa asas-asas apa yang melatar belakangi lahirnya regulasi tersebut. Ya, inti yang melatar belakangi logika dari dasar hukum tersebut, ya logika itu sendiri. Semuanya berawal dari logika-logika yang dibangun sehingga mendasari lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Ya, kalau Anda seorang hakim, dituntut untuk memutuskan perkara, ya tentu Anda langsung melihat aturan-aturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini. Ya, lihat undang-undangnya, apakah ada jurisprudensi atau putusan hakim yang sudah memutuskan perkara sebelumnya. Nah, itu kemudian dipadukan, dianalisis untuk dianalisis kemudian diputuskan terhadap masalah yang diajukan padanya. Ya, ini cara berpikir ketika menghadapi perkara. Ya, ini pakai acuan peraturan perundang-undangan. Ya, masalahnya kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana? Ya, hakim dia sebagai seorang hakim ya dituntut untuk membuat hukum. Ya, tentu di sini hakim punya kewajiban untuk melakukan rechtfinding atau penemuan hukum. Bahasa fikihnya adalah hakim dituntut untuk melakukan istihad, mengerahkan segala kemampuan logika, nalar berpikirnya untuk membuat hukum yang baru. Ya, ini bagaimana asas ini penting. Bahkan asas ini yang akan melahirkan aturan-aturan hukum atau melahirkan fatwa-fatwa. Ini logika-logika hukum, dan logika ini punya dijadikan prinsip lah. Nama lain dari asas ya ini prinsip-prinsip. Ya. Kalau Anda mendengar kata asas-asas berarti ini terkait dengan prinsip-prinsip. Anda seorang fuqaha, Anda seorang kiai misalnya, diminta fatwanya oleh jamaah Anda atau seorang yang ingin memintakan fatwa pada Anda, maka Anda bisa melihat kitab-kitab fikih yang membahas mengenai masalah yang ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, maka apa yang harus Anda lakukan? Ya, cari prinsip-prinsipnya, cari asas-asasnya. Dalam fikih ada namanya qawaidul fiqhiyah. Ya, ini usul fikih yang punya kaidah-kaidah usuliyah yang membahas terkait dengan masalah tersebut. Nah, asas-asas inilah, kaidah-kaidah inilah, prinsip-prinsip inilah yang masuk dalam kategori asas-asas ilmu hukum. Ya, baik ada dalam ilmu agama maupun hukum umum, dalam fikih maupun hukum umum, kedua-duanya sama memakai prinsip asas-asas sebagai sendi dalam pembuatan hukumnya. Ya, bahkan ada suatu adaptasi bahwasanya hukum-hukum umum kalau kita perhatikan baik-baik sebetulnya mengadaptasi prinsip-prinsip fikih
dalam hukum Islam, prinsip-prinsip kaidah fikih dalam hukum Islam. Ya, misalnya adanya lex posteriori derogat legi priori, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang ada sebelumnya. Nah, dalam fikih kita mengenal adanya asas nasakh mansuh misalnya. Nah, hukum yang baru ini mengesampingkan hukum yang lama, sama sebetulnya. Ya, ini memperlihatkan bahwasanya ada peradaban-peradaban pada masa lalu ini berusaha mengadaptasi temuan-temuan dari peradaban yang lebih maju. Bisa jadi peradaban hukum Islam pada saat itu lebih maju dan diadaptasi dalam pengaturan hukum di Barat. Ya, secara sejarah pun juga kita mengenal adanya Code Sivil di Prancis, ini mengadaptasi dari hukum Romawi. Hukum Romawi mengadaptasi prinsip-prinsip hukum Islam di dunia Arab pada waktu itu. Ya, ini sebuah sejarah yang kita bisa melihat jejaknya dari prinsip-prinsip hukum atau asas-asas dalam ilmu hukum. Gitu. Ya, jadi sebagai seorang sarjana hukum ya, daripada kita capek-capek menghafal semua rumusan aturan perundang-undangan, mendingan saran saya adalah lihat saja, pahami saja asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena asas ini menempati posisi yang sangat sentral, lebih sentral daripada aturan perundang-undangan. Jika dibandingkan head to head antara asas dengan aturan perundang-undangan, dua-duanya itu punya karakter yang berbeda dan asas menempati posisi yang lebih inti daripada peraturan perundang-undangan. Ya, kita lihat ciri-ciri dari asas dalam ilmu hukum dengan peraturan atau norma atau regulasi. Nah, misalnya asas ini sifatnya abstrak, tidak konkret, hanya mengatur hal-hal yang belum bisa direalisasikan. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan, ini sudah lebih direalisasikan dalam bentuk peraturan. Nah, itu. Kemudian C yang pertama tadi apa? Abstrak. Bahwasanya yang namanya asas hukum ini abstrak dibanding dengan norma yang sifatnya konkret. Ya, contohnya yakni dari normanya saja, dari undang-undangnya, regulasinya terlebih dahulu. Di pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwasanya pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Ya, ini sudah diwujudkan dalam bentuk norma. Meskipun ada kata asas, nah ini sudah diwujudkan dalam bentuk norma. Nah, asasnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya aturan perundang-undangan ini yang melahirkan pasal 1? Asasnya apa? Asasnya adalah monogami. Nah, ini asasnya. Sehingga daripada capek-capek menghafalkan aturan perundang-undangan, mending lihat saja asasnya. Oh, ternyata Undang-Undang Perkawinan Indonesia ini menganut asas monogami. Terbuka pada apa? Terbuka pada praktik poligami misalnya. Ya, ini tinggal kita lihat asasnya daripada fokus kepada aturannya. Nah, kalau aturan bisa lihat, bisa dibaca, bisa googling, gitu ya. Kalau asas sudah setidaknya logika kita sudah main. Asasnya monogami. Nah, itu.
terkait dengan asas dalam perkawinan kita. Ya, kemudian ciri berikutnya adalah cakupan dari asas ini lebih luas daripada peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan ini terbatas pada ruang dan waktu. Terbatas pada ruang, misalnya hanya berlaku di Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya berlaku di Indonesia. Ya. Di negara lain bisa berlaku asas yang sama. Asas monogami. Ya, ini lebih cakupannya lebih luas. Yang kedua tadi apa? Ciri khas dari asas adalah punya cakupan yang lebih luas. Misalnya asas Pacta Sunt Servanda, bahwasanya fakta atau akte yang dibuat, perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak, ini mengikat para pihak yang membuatnya. Nah, ini asas. Kalau dimasukkan dalam undang-undang, cari saja di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang membahas terkait dengan sahnya perjanjian. Nah, itu di pasal berapa? 1820 KUH Perdata. Ya, kemudian ciri yang ketiga yakni tidak bisa langsung diterapkan pada suatu peristiwa hukum atau suatu kasus. Ya, ini karena asas ini masih bersifat abstrak, bahkan menjadi prinsip utama dalam melahirkan peraturan perundang-undangan. Ya, karena kedudukannya sebagai prinsip ini, maka ini dijembatani oleh norma ketika diterapkan pada suatu peristiwa hukum, suatu kasus yang lebih spesifik. Nah, jadi asas ini sifatnya lebih tinggi sehingga tidak bisa langsung diterapkan pada peristiwa, tapi dijembatani oleh peraturan perundang-undangan yang menjembatani agar asas ini bisa diterapkan pada peristiwa hukum yang lebih real. Ya, kemudian ciri yang keempat yakni tidak kehilangan masa berlakunya. Misalnya dalam perkawinan, para pihak yang menikah, yakni suami maupun istri, dua-duanya sudah cukup umur. Nah, sudah cukup umur. Nah, cukup umur ini merupakan suatu asas yang perlu diterapkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih real. Nah, cukup umur, memadai, balik, berakal, ya itu terkait dengan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Nah, asasnya ini sebutkan saja cukup umur. Nah, kemudian diterapkan pada regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih konkret, yakni terkait dengan usia perkawinan, batas usia perkawinan, di mana regulasi sendiri mengalami perubahan. Ini berbeda dengan asas. Asas dari waktu ke waktu tetap stabil, tidak berubah. Asas ini tidak mengalami perubahan. Yang penting syaratnya perkawinan itu apa sih? Cukup umur. Nah, mengenai usianya berapa? Lah, ini bisa dirubah tergantung bagaimana masyarakat pada waktu itu memandang batas usia perkawinan. Cukup umurnya itu di usia berapa? Nah, ini yang terlihat di perubahan regulasi kita. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata ada perbedaan antara batas usia cukup menikahnya antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki batas usianya 19 tahun
dan perempuan 16 tahun. Nah, kemudian diubah di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, di mana dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, batas usianya disetarakan, yakni sama-sama 19 tahun. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya batas usia perkawinan itu bisa berubah menurut peraturan perundang-undangan yang merubahnya. Nah, hal ini berbeda dengan asas yang tetap stay, tetap berlaku meskipun berubah zamannya. Yang penting asasnya apa sih? Asasnya adalah cukup umur, gitu. Ya, kemudian ciri yang terakhir yakni antara asas dengan asas lain ini berdampingan, bahkan sinergis, saling terkait satu sama lain, membentuk bangunan suatu prinsip. Nah, hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan, di mana pembuat undang-undangnya bisa berbeda, maka logika hukumnya bisa berbeda, bahkan bisa bertentangan. Gitu. Ya, misalnya asas monogami tadi, asas perkawinan tunggal. Perkawinan tunggal sebenarnya merupakan jenis perkawinan yang diidealkan dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Nah, berbeda kalau poligami di mana anaknya dari berbagai istri. Ya, ini dari perkawinan yang poligami ini relatif tidak memberikan perlindungan yang lebih maksimal terhadap anak karena terbagi-bagi haknya, kewajiban suami untuk memberikan nafkah terbagi oleh para istri yang memperebutkan hak nafkahnya untuk anaknya masing-masing. Nah, ini kurang pas, kurang maksimal dalam memberikan perlindungan anak. Berarti di sini adanya kesinambungan antara asas poligami dengan asas perlindungan anak. Nah, demikian juga dengan asas-asas hukum yang lain, bahwasanya keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan ini bisa berkesinambungan dalam suatu asas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, aturan perundang-undangan sendiri kalau dibandingkan dengan antara regulasi bisa berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Misalnya izin terkait dengan dengan tata kelola hutan, izin kehutanan, tata kelola kehutanan itu misalnya, ya, kawasan hutan ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain hutan, tergantung diberikan izin atau tidak oleh kementerian terkait atau kepala daerah terkait, oleh bupati atau gubernur. Ya, bisa jadi izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati misalnya di situ di kawasan hutan melakukan pertambangan. Nah, ini sebenarnya kan tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, padahal regulasi peraturan perundang-undangan ini harus sinergis. Tetapi dalam kenyataannya kita bisa menemukan fakta bahwa terjadi perbedaan, bahkan terjadi pertentangan antara aturan satu dengan aturan yang lain. Hal ini berbeda dengan asas yang sinergis. Antara satu asas dengan asas yang lain lebih sinergis, gitu. Ya, oleh karena itu kita belajar tentang asas dalam ilmu hukum ini sangat penting. Pentingnya mengingat dari asas-asas ini terkandung landasan nilai-nilai
terkandung moralitas yang mendasari lahirnya peraturan perundang-undangan. Jadi kita tidak fokus ke peraturannya saja, tapi melainkan nilai-nilai yang melatar belakangi lahirnya aturan tersebut. Nah ini penting. Bahkan dengan adanya nilai-nilai ini menjadi panduan bagi kita untuk membuat aturan hukum yang baru. Nah, misalnya Anda sebagai seorang hakim, Anda dituntut untuk membuat aturan hukum. Nah, dan ini punya fungsi, putusan hakim ini punya fungsi mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika undang-undang tidak mengaturnya, maka putusan hakim menjadi dasar hukum bagi semua pihak untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh hakim. Ya, kemudian penyusunan asas-asas ini sifatnya logis, sistematis. Jadi bisa menjadi panduan bagi seorang sarjana hukum untuk membuat aturan hukum yang lebih logis. Ya, itu yang penting, logis, terstruktur, dan rasional. Ini yang penting dalam melihat bagaimana asas ini dalam mewujudkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Nah, logika yang dibangun dari adanya asas ini. Kemudian karena berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya kaku ya, undang-undang itu sifatnya kaku, rigid. Hari ini berbeda dengan asas. Asas ini lebih luas, lebih fleksibel, dengan menggunakan logika-logika terkait. Ya, kemudian macam-macam asas. Ya. Asas ini terbagi ke berbagai macam bentuk, ragam macam asas, dan ini terlihat dari pembagian-pembagian dalam ilmu hukum sendiri. Misalnya dalam ilmu hukum kita mengenal adanya pembagian privat sama publik. Nah, di mana hukum privat ini diatur dalam hukum perdata. Nah, hukum perdata ini akan mengatur asas-asas dalam hukum perdata, dan juga ada asas-asas dalam hukum sipil. Nah, hukum publik. Nah, ada asas-asas dalam hukum publik. Hukum publik ini bisa diperinci lagi menjadi asas-asas dalam hukum pidana misalnya, atau asas-asas dalam hukum tata negara. Ada lagi asas-asas dalam hukum tata usaha negara atau administrasi negara. Nah, ini terkait dengan pembagian-pembagian asas yang mengikuti adanya pembagian-pembagian dalam ilmu hukum. Ya, ini secara lebih spesifik nanti Anda pelajari lebih dalam. Di forum kali ini saya hanya mengemukakan 3 asas yang sifatnya umum saja, yakni 3 asas, yakni apa? Lex superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi ini akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Misalnya adanya undang-undang dasar. Adanya pasal-pasal dalam undang-undang dasar ini punya kedudukan lebih tinggi daripada misalnya perdes, peraturan desa, atau di bawahnya undang-undang itu Pak. Ada Stupendbo regulasinya, di bawah undang-undang ada TAP MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, Perpres. Nah, ini seharusnya mengikuti isi dari undang-undang dasar. Seharusnya adanya harmoni
dari peraturan perundang-undangan. Tidak boleh bertentangan dari antara aturan satu dengan aturan yang lain. Dalam hal ini, aturan yang lebih rendah, misalnya undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, kalau terjadi pertentangan bagaimana? Atau ada klaim dari warga negara yang melihat itu ada pertentangan bagaimana? Hukum kita mengatur adanya mekanisme namanya judicial review, di mana hukum yang lebih rendah bisa digugat keberadaannya, bisa digugat keberlakuannya, karena dianggap bertentangan dengan regulasi di atasnya. Lex superior yang lebih tinggi ini derogat legi inferior, mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Ini prinsip asas hukum yang pertama. Yang kedua, lex specialis derogat legi generali. Hukum yang mengatur lebih spesial, lebih khusus, mengatur hal yang lebih khusus, ini mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Misalnya pengaturan terkait dengan korupsi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini undang-undang ini sifatnya lebih khusus. Lebih khusus. Terus kalau ada yang khusus, terus berarti ada yang umum dong. Nah, kalau ada yang umumnya mana, yang khususnya mana? Kita menemukan yang tadi sudah menemukan dulu yang khusus, yakni korupsi. Korupsi ini karakter umumnya bagaimana? Nah, ada karena korupsi ini masuk dalam tindak pidana kejahatan atau delik atau pidana, maka yang menjadi aturan umumnya adalah regulasi-regulasi yang mengatur tentang hukum pidana. Nah, di sini berarti regulasi undang-undang penghapusan tindak pidana korupsi ini mengesampingkan undang-undang yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini contoh dari asas lex spesialis derogat legi generali. Hukum yang lebih spesial mengesampingkan hukum yang umum. Kemudian yang terakhir, dan saya sebutkan di awal tadi, lex posteriori derogat legi lupa. Lex posteriori derogat legi priori. Hukum yang diundangkan baru mengesampingkan hukum yang lama. Nah, seperti adanya asas nasakh mansukh dalam qawaidul faqih, dalam usul faqih. Nah, itu contoh dari bagaimana kita menggunakan asas dan pentingnya asas ini dalam pembentukan hukum. Jadi ilmu dalam membuat hukum. Itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan mendatang, di mana kita besok akan membahas tentang sistem hukum. Terima kasih. Assalamualaikum.